Bapak, terima kasih buat hari ini. Kau yang ditinggikan, Kau yang dimuliakan. Segala yang kami kerjakan pada hari ini hanya untuk Engkau, Tuhan Yesus, bukan untuk yang lain. Dan hari ini yang paling lagi menyenangkan bagi kami adalah mau mendengarkan firman-Mu. Dan tentu isi hati-Mu sudah Kau sampaikan kepada aku, Tuhan. Tapi aku banyak kelemahan, banyak kekurangan. Tuhan, sempurnakan setiap hikmat, setiap perkataan, setiap pewahyuan apapun yang aku sampaikan, sempurnakan dengan berkat Tuhan. Sehingga itulah yang membuat kami bisa mengerti dan memahami apa yang Kau mau, apa yang Kau inginkan. Dan sekali lagi kemuliaan hanya buat Tuhan Yesus saja. Dan sekali lagi ini adalah acara spesial Tuhan, bukan hanya untuk hari ini saja, tapi buat seterusnya ya Tuhan. Bapa, segala hormat kami, segala rasa haus dan lapar kami, segala rasa kerinduan kami yang paling dalam, hanya kami berikan kepadamu saja, yaitu Tuhan kami yang kami rayakan pada hari ini, di hari Natal ini, itu Tuhan Yesus kami, Allah kami yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus, mari siap sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Ya, silakan duduk. Shalom. Bagaimana tadi nonton filmnya? Luar biasa. Ada satu pesan yang mau kami sampaikan. Sedih juga ya. Kalau waktu saya juga nonton itu tadi sedih. Tapi di satu sisi juga saya bisa melihat kebaikan Tuhan itu begitu luar biasa. Saya mau langsung aja dulu. Sesuai dengan temanya Tuhan adalah menjadi saksi. Kita buka di kisah para rasul yang pertama, ayat yang ke-8. Sambil ditayangkan saya bacakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini ayat yang benar. Tetapi banyak sekali yang kita tidak memahami bahwa sebenarnya yang paling utama untuk kita menjadi saksi Tuhan itu adalah di tengah-tengah keluarga kita. Di tengah-tengah keluarga kita. Bukan di luar keluarga. Yang paling utama. Tadi mungkin saudara-saudara bisa melihat bagaimana kami membuat suatu perubahan di dalam pelayanan kami. Tadinya kami itu sangat radikal, ya, kalau bisa dikatakan seperti itu. Tadi ada kata-kata LK yang mengatakan lebih baik kami ribut sama Pondok Anugerah atau sama pelayanan kami. Lebih baik kami ribut sama istri kami atau keluarga kami daripada kami ribut sama tempat pelayanan kami. Dan tanpa kami sadari, walaupun di dalam pelayanan, di dalam kita yang selalu bergelut dengan firman Tuhan, tanpa disadari ada selubung yang masuk. Ada selubung yang masuk. Dan belakangan saya baru menyadari bahwa selubung itu juga bisa bicara tentang firman Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang semakin banyak kita memahami firman, semakin banyak kita tahu firman, tapi sebenarnya kita semakin jauh dengan keluarga kita. Saya beberapa waktu yang lalu, tapi saya melihatnya tuh beberapa waktu yang lalu. Tadi saya baru bicara sama istri saya. Sekarang apa gunanya kita punya prestasi yang luar biasa dalam pelayanan? Mungkin tadi hanyalah contoh kecil tadi. Tadi lihat Benny dengan pelayanannya, saya dengan pelayanannya, LK dengan pelayanannya, Rio juga dengan hal yang sama. Tapi itu hanya kecil. Ada orang lain yang mungkin lebih hebat daripada kami. Dia bisa membangun ini, itu, dan semua segala macam. Dia bisa mendirikan ini, itu, dan segala macam. Tetapi akhirnya keluarganya berantakan. Mungkin kita bisa bicara, enggak, keluarganya enggak narkoba. Tapi keluarganya tidak ada, mungkin istrinya sudah tidak ada respect lagi sama suaminya. Mungkin pada saat suaminya berkhotbah, istrinya dalam hati berkata, kau cuma bisanya di atas mimbar. Dengan keluarga kau bukan siapa-siapa. Padahal kita mungkin punya gelar yang hebat. Saya enggak menyindir orang-orang yang punya gelar, enggak. Tapi saya ingin memberitahukan bahwa representasi daripada kemuliaan dan kehebatan seorang manusia itu adalah gelar. Baru prestasi. Prestasi bukti nyata, kalau gelar itu masih secara teoritis ya. Tapi prestasi bukti nyata, kita bisa membangun ini, yayasan, sekolah, gereja, atau apapun. Tapi ternyata anak kita gak respect sama kita. Kami nyaris kehilangan itu. Saya sama.
Tadi disclaimer dikit ya, tadi yang Ziko itu tadi dia berkata, oh aku aktingnya salah, itu waktu masih musuhan sama papa, dia bilang. Mungkin saudara kaget, kok ini gak ada perubahannya ya gitu ya. Ya. Dia salah acting, salah scene-nya dia. Tapi saya bilang sama istri saya, memang Tuhan minta itu. Memang Tuhan seneng gitu, kita punya prestasi yang hebat di luar. Ini bukan bicara pelayanan saja. Ini juga bicara mungkin bisnis kita, usaha kita, atau kegiatan sosial kita. Tetapi keluarga kita tuh jauh dari kita. Padahal Tuhan bilang kita menjadi saksi di Yerusalem. Dari saya mulai zaman dulu, saya waktu bertobat tahun 99, dulu belum namanya KOM, dulu namanya SOM. Saya udah dikasih tahu bahwa Yerusalem itu adalah keluarga. Saya udah dikasih tahu, udah diberitahu oleh para pengajar saya, guru-guru saya bahwa Yudea itu adalah orang-orang yang seiman. Saya juga udah dikasih tahu bahwa orang-orang Samaria itu adalah orang-orang yang tidak sama dengan kita imannya. Saya juga udah dikasih tahu bahwa orang-orang di ujung bumi itu adalah orang-orang yang sama sekali tidak kita kenal. Udah dikasih tahu. Tapi tidak banyak yang memberitahu bahwa memang sebenarnya keluarga itu sebenarnya di mana posisinya. Saya berhak mengatakan ini karena saya menceritakan apa yang kami alami. Mungkin kalau ada yang berbeda dengan saya dan teman-teman saya tadi nggak ada masalah. Tapi di acara ini saya ingin menyampaikan satu pesan Tuhan. Bahwa keluarga di mata Tuhan itu hampir sama dengan Tuhan. Maka tadi ada di bagian tadi video tadi saya katakan, nomor satu itu adalah Tuhan, sudah pasti, absolut, garis miring, keluarga. Baru nomor dua itu adalah pelayanan, itu baru jelas. Selama ini saya diajar nomor satu itu adalah Tuhan, nomor dua adalah keluarga, nomor tiga adalah pelayanan. Dua dan tiga ini suka bentrok. Kita nggak diberitahu. Dan dulu menurut saya itu suatu hal yang benar. Tapi apa gunanya keberhasilan? Mau ngusir setan kek, mau jago khotbah kek, atau mau jago main alat musik, atau menciptakan lagu rohani, punya album rohani, punya band yang hebat, tetapi istri tidak menghargaimu sebagai suami karena kau suami tidak pernah menghargai istrimu selama ini. Engkau berkata kau memuliakan Tuhan, tapi istrimu tidak kau muliakan. Itu yang saya lakukan dahulu. Saudara, maaf agak goyang dikit. Saya baru 2 hari yang lalu saya kena tifoid. Ini juga anugerah Tuhan saya ada di sini. Anugerah Tuhan. Karena saya tahu, saya bilang sama istri saya, aduh, 2 hari sebelumnya saya malah kena sakit. Dan saya tahu omongan saya ini pasti akan membukakan selubung. Atau paling tidak, kalaupun selubung tidak terbuka, telinga saudara bisa mendengar. Saya ingin melanjangi perbuatan iblis yang banyak menipu keluarga-keluarga Kristen. Saya menyampaikan pesan Tuhan, kalau tidak binasa kita semua, pasti binasa. Natal itu datang, Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita gitu. Untuk membebaskan kita dari dosa. Dia bukan cuma sekedar bayi lucu, dia bayi lucu yang bertumbuh sampai umur 33 tahun dan dia mati buat kita. Jadi kalau kita ingat Natal itu juga hari penebusan, hari kemenangan dari dosa. Saya harus memberitakan ini. Karena begitu banyak sekali keluarga-keluarga yang tertipu, yang ironisnya, keluarga-keluarga Kristen. Banyak orang memuji pelayanan kami. Apalagi dulu ngusir setan lah, apalah segala macam. Tapi hubungan sama istri jauh, hubungan sama anak jauh. Selubung itu menutupi. Aneh, selubung ini aneh. Saudara-saudara, kenapa saya bilang aneh? Orang kalau terselubung, dia nggak akan bisa melihat apa-apa. Tapi kalau selubung dari iblis yang memakai firman Tuhan, kita tidak bisa melihat diri kita sendiri, tapi kita bisa melihat orang lain kesalahannya. Makanya sering sekali orang-orang yang gampang menghakimi, sebenarnya itu sudah warning bagi kamu di mana posisimu saat ini.
yang pasti posisimu bukan lagi bersama dengan Tuhan. Karena kalau posisimu bersama dengan Tuhan, saat kau baca firman, yang pertama sekali ditegur itu harusnya dirimu sendiri. Seberapa benarnya pun dirimu. Seberapa banyak anak-anak yang mungkin melihat bapaknya hebat, seorang pengusaha top, punya banyak uang. Atau bapaknya seorang yang hebat di dalam pelayanan. Tetapi di dalam hatinya kayak tadi, di tengah jalan diturunin. Kebayang perasaannya? Udah mau liburan, berangkat. Dulu saya pikir itu paling hebat. Tapi gimana hancurnya hati? Anak saya, Natal. Ini karena adegannya sulit, Zevano tadi ya. Harusnya ada dengan nangis-nangisnya. Nangisnya bombay banget waktu itu Ziko masih kecil. Sekarang tegar. Saya masih bersyukur anak-anak kami tidak kepahitan sama yang namanya pelayanan. Padahal iblis bisa masuk ke situ. Iblis gampang sekali mengocok kita. Di saat saya di depan, iblis tinggal masuk ke anak-anak kita. Gak ada gunanya. Lihat bapakmu. Lihat perlakuannya sama mamamu. Apa yang dia lakukan sama mamamu. Baru salah sedikit dimarahin. Sampai mamamu gak berani bicara lagi. Lihat dirimu. Seberapa kau diperhatikan sama dia. Giliran orang lain dia perhatikan. Shalom, shalom, alehem. Dan kunci kita untuk kembali kepada Tuhan. Tadi dikatakan 2 Korintus 3:16, boleh tayangkan. Apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu akan diangkat daripadanya. Artinya apa? Kalau engkau belum bisa berbalik kepada keluargamu saat ini, maafkan saya mau berkata, saat ini juga selubung masih ada pada matamu. Maafkan saya tidak peduli sedalam apapun firman Tuhan, enggak peduli. Ingat, iblis waktu mencobai Tuhan 3 kali, dia pakai firman. Master teologi atau doktor teologi yang paling pintar sekalipun di sini, tidak ada apa-apanya sama iblis. Bahkan iblis dikatakan melebihi hikmatnya Daniel. Alkitab katakan seperti itu. Betul? Betul? Pernah baca? Daniel. Apalagi cuma doktor teologi zaman sekarang. Jangan bangga dengan firman. Jangan bangga dengan hafal firman. Saya selalu katakan firman Tuhan itu harus sepakati dulu. Saat kau baca sepakati dulu. Tuhan, aku mau buka Alkitab dan apapun yang kau katakan mau kulakukan. Hai suami-suami, kasihlah istrimu. Kasih istrimu dong. Jangan pakai alasan. Kok nggak hancur keluarga kita? Hancur keluarga kita. Teman-teman, saya dulu tidak suka papa saya memperlakukan keluarganya seperti itu. Tetapi faktanya saya memperlakukan keluarga saya juga seperti itu. Mau dibilang kutuk, saya udah pelepasan berkali-kali dan saya juga pelayanan pelepasan. Jangan bangga dengan pelayanan pelepasan, siapapun kau hari ini. Jangan bangga dengan pelayanan pelepasan. Banggalah kalau kita bisa mengenal Tuhan kita. Itu lebih utama. Karena kuncinya bukan itu. Kerendahan hati. Kerendahan hati. Rendah hati memandang kembali kepada Yesus. Kita lihat Filipi pasal yang ketiga. Ayat yang ke-10.
Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Semakin kita tidak mengasihi keluarga kita, semakin menunjukkan bahwa kita tidak mengenal Dia. Coba kita pakai bayangan begini. Kenapa saya selalu berkata seperti itu? Terutama buat para pria-pria tempat ini. Maafkan saya udah dari beberapa waktu yang lalu, dari mulai tadi ada waktu kami doa, itu adalah gembala, kami ada program gembala, gemar baca Alkitab. Saya udah berapa kali berkata sama teman-teman, mungkin satu saat saya akan banyak dibenci oleh para bapak-bapak, maafkan. Ya, karena bapak kalian ini kita tuh jurumudi. Yesus jurumudi betul, tapi kita representasi dari Yesus sendiri. Berapa banyak dari kita, para bapak-bapak, yang tahu bahwa kita semua ini adalah mempelai wanita dan Yesus adalah mempelai pria. Dan kita menyadari waktu kita menikah, dua menjadi satu. Karena ada Yesus di tengah kita. Artinya apa? Di saat engkau melihat kepada istrimu, kau harusnya di situ melihat Yesus. Di saat istri melihat suaminya, dia juga melihat Yesus. Karena kita sama-sama mempelai wanita. Di saat kau melihat anakmu, kau juga melihat Yesus. Dan anak juga harusnya kalau melihat ayahnya, ibunya adalah melihat Yesus. Artinya Yesus selalu ada di tengah-tengah keluarga kita. Dan Yesus lah yang akhirnya membuat kita mengerti, kita bisa memahami segala kekurangan dari pasangan kita. Kita gak peduli lagi dengan namanya perbedaan. Kita tidak peduli lagi dengan namanya segala hal yang tidak kita sukai dari pasangan kita, yang akhir-akhir ini menjadi suatu alasan untuk bercerai. Saya bersyukur buat istri saya. Sabar. Berdoa. Tadi waktu kami nyanyi, itu lagunya dia. Lagunya. Itu jawaban doanya. Bertahun-tahun nih. Pelayanan. Jadi contoh. Di luar. Di dalam belum. Saya suka berkata sama istri saya, kamu adalah penolong saya. Penolong saya dalam arti sebenarnya kalau kita nanti kembali kepada Tuhan. Kok gak saya yakin 100% saya gak akan pernah ketemu Tuhan lagi. Tapi dia memiliki roh doa yang tidak pernah putus. Memperlakukan saya dengan baik. Merawat saya dengan baik. Dan saya bertobat. Dan waktu saya ngambil keputusan untuk bertobat, saya merasakan aneh Bapak Ibu Saudara. Segala hal-hal yang tadinya menjengkelkan, yang tidak disukai itu hilang semuanya. Segala hal yang tidak saya suka itu hilang semuanya. Yang tadinya tidak sabaran jadi mulai bisa mengerti, karena saya melihat ada kasih Tuhan di tengah-tengah kami. Saya bisa merasakan lagi hubungan saya dengan anak saya gitu. Saya berusaha lagi untuk mengejar waktu. Mengejar waktu. Saya sekarang pengen bareng terus. Pelayanan pengen bareng terus. Tadi itu perdana istri saya tuh ada di panggung. Kami bisa melayani bareng-bareng. Dan saya membuat satu perubahan di Pondok Anugerah. Mulai sekarang,
Kalau dalam pelayanan, kalau saya minta sesuatu teman-teman untuk menemani saya untuk melayani, saya butuh pemain musik atau butuh apapun, kasih tahu kondisimu apa. Kalau engkau dalam keadaan lagi liburan atau lagi jalan-jalan, kasih tahu, enggak usah. Kalau memang tidak ada pemain musik akapela pun jadi, jangan ganggu keluargamu. Atau kalau memang bisa, bawa keluargamu untuk melayani. Setelah pelayanan paling lama 2 jam, lanjutkan perjalanan. Dirubah semuanya. Konsepnya dirubah semuanya. Dan apakah itu tidak berdampak kepada karakter? Sangat berdampak. Sangat berdampak. Kami kemarin jalan-jalan. Kalau orang mungkin jalan-jalan kemana, Moy? Kalau Jiko pengennya Norwegia. Ya, kalau Tami Moy ini, Moy ini. Ya. Rio Junction. Kemarin saya ngelihat di salah satu kota Strasbourg ya. Strasbourg itu adalah kota yang indah sekali, lihatnya di YouTube ya. Indah sekali pohon-pohon Natalnya gitu. Bener-bener lihat sana pohon Natal, lihat sini pohon Natal. Ini Rio Junction. Paling cuma segini, begitu itu kembali pakaian-pakaian situ. Saya ingat istri saya ngomong begini. Sekarang Natalnya kerasa, ya. Natalnya kerasa indah. Rio Junction, Bapak Ibu Saudara, nggak mahal-mahal amat, nggak. Ya Roh ya, nggak mahal-mahal amat ya. Mahal dikit dari Lembang Junction. Bah. Saya diem. Terima kasih Tuhan. Tapi saya tahu ini bukan buat keluarga kami aja. Bukan hanya buat keluarga Pondok Anugerah aja. Sebelumnya kami ziarah ke almarhum Ko Apung. Situ pertama kali kita bareng-bareng semua ya. Pas banget atau ziarah tuh jatuhnya di hari Minggu. Kami keluarga sama keluarga berangkat semua pesan satu bis. Bis yang sangat luar biasa, saudara. AC-nya gak sempurna. Sampai saya pengen berteriak, buka kaca itu. Cuma masalahnya Benny kok kena angin, masuk angin. Dia gak bisa kena angin. Bingung kita jadinya. Ya doang. Paling anti kena angin. Tapi saya ngelihat anak-anak kecil nih, cucu-cucu Ko Apung nih ya, Pondok Anugerah nih karena satu orang dari Ko Apung nih, cucu-cucunya nih ikut semua, happy. Bukan happy di San Diego-nya, itu alasan pertamanya. Alasan keduanya kami ke PIK. Karena Pondok Anugerah itu penggemar PIK. Biasa makan sate babi, samchan gitu ya. Itu pertama kali merasakan, oh Tuhan. Ternyata apa yang Tuhan kasih sama saya itu mempengaruhi semua gitu. Saya ingin bicara kepada para pemimpin di tempat ini ya. Hati-hati kamu, bertobat kamu. Siapapun kamu bertobat. Karena kau bisa menentukan surga atau neraka anak-anak buahmu. Surga atau neraka. Bukan berarti menentukan pasti masuk neraka, bukan. Tapi lewat kepemimpinan kita punya otoritas, kita bisa membuat jalan itu ke neraka. Dan tanggung jawabnya itu besar sekali. Besar sekali. Tapi kalau kau jadi pemimpin yang takut akan Tuhan, cinta kepada keluarga, maka anak-anak buahmu juga pasti akan cinta kepada keluarga karena melihat panutan, melihat contoh. Melihat contoh. Gak butuh retorika, gak butuh hafal ini. Berapa kali saya bilang saya gak butuh hafal ini, apalagi sekarang zaman Google, zaman AI, ada asal punya clue-nya, tahu clue-nya, dapat ayatnya. Bertobatlah kalau kita ada yang seperti itu. Natal tuh pengen dirasakan oleh keluarga kita, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau anaknya masih kecil-kecil sama yang belum menikah nih, saya kasih tahu, ayo sungguh-sungguhlah. Anak saya sudah gede, LK sudah gede. Kami punya teman-teman Benny, Krisman, Rio. Saya bilang ayo. Terus ada satu yang mau saya sampaikan begini.
Suatu saat saya pernah bicara sama anak saya, Pak, saya tuh kok merasa jadi nggak enak gitu kalau apa-apa minta tolong sama papa gitu. Seakan-akan itu menunjukkan kelemahan. Saya bilang tidak. Ini saya mau kasih tahu nih ya, pesan yang saya mau sampaikan. Berapa banyak dari antara kita yang mengatakan bahwa pendidikan orang tua kita yang begitu keras, gak usah keras seperti mencari makan di jalan, enggak seperti itu. Contohnya saya, waktu saya SMP, mau masuk dari kelas 6 SD masuk kelas 1 SMP, di SMP favorit, saya sendiri datang ke sana. Mungkin banyak yang ngalamin juga, itu bukan suatu hal istimewa. Tapi bagi zaman sekarang itu istimewa, betul nggak? Betul tidak? Sendiri, naik becak mesin, habis sana butuh legalisir, balik lagi ke sekolah lama, legalisir lagi, tanya sana, tanya sini, nggak tahu sekolahnya sekolah apa. Dan saya pernah ngomong gitu sama anak saya, zaman papa dulu semuanya sendiri, beda sama anak sekarang, semua harus dibantu sama orang tua, makanya kalian lembek bla 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 bla. Sekarang saya mau katakan, salah kita. Saya katakan sama istri saya, justru seharusnya orang tua kita dulu seperti kita sekarang. Justru harusnya orang tua kita dulu. Saya katakan, sekuat apa kita? Yang katanya didikan itu oke, jadi pengusaha sukses, keluarganya lihat. Berarti kesuksesannya dengan keluarganya, berarti punya harta yang banyak, istrinya banyak, selirnya banyak, istri gak respect, anak gak respect, hanya pengen, yang penting duit bapaknya aja. Itu maksudnya. Itu ketangguhannya, pendidikan orang tua kita yang keras. Sambil bapaknya di masa tuanya nanti akan berbalik lagi, akan dibalas lagi sama anaknya. Di rehab kami ada yang seperti itu. Dia gak peduli sama anaknya, giliran dia tua juga gak dipedulin sama anaknya. Hanya dibiayain aja. Itu yang kita mau. Gak bisa merasakan sentuhan ngusap kepala anaknya seperti apa, gak bisa ngerasain pelukan anaknya seperti apa, gak bisa merasakan pelukan istrinya seperti apa, gandengan tangan istri seperti apa. Itu yang kita maksud. Saya bilang salah, justru orang tua kita zaman dulu harus seperti kita sekarang yang mendampingi anak kita. Saat dia lagi susah, kita peluk dia ada masalah dengan temannya, kita tanya dia. Kita dulu sendiri kan, nggak ada yang peduli. Kalau memang itu hebat, itu benar, keluarga kita pun pasti benar. Cek aja sendiri. Paling gampang perlakuan suami kepada istri. Itu aja. Masing-masing membawa luka yang sama dari orang tuanya masing-masing. Jadi saya bilang sama saya, enggak. Jangan pernah masa begitu. Ya, jangan. Justru yang benar tuh yang sekarang, nak. Papa, mama, kita tuh satu tim. Kita bareng-bareng. Dan saya sebagai seorang bapak, ingin selama-lamanya ingin mendampingi anak saya. Untuk menjadi penasihat dia paling tidak. Kami sebagai papa dan mamanya ingin tetap selalu ada, sehingga saat dia suatu saat butuh, kami ada. Saya masih bersyukur Tuhan sadarkan sekarang, belum terlambat, supaya Natalnya menjadi berbeda. Saya juga ingin Bapak Ibu Saudara merasakan yang sama, supaya Natal saudara juga berbeda. Karena ini nanti kita pertanggungjawaban kepada Tuhan kita pertanggungjawabkan. Karena kita menjadi saksi di Yerusalem. Maaf kalau tidak enak ya, tapi lebih baik tidak enak daripada kita terus diseluput dengan selubung itu. Kalau kita masih berdalih, kita masih ada selubung. Iya sih, betul lah kata kau itu, tetapi masih ada selubung. Masalahnya adalah masih ada selubung. Ya enggak gitu juga, beda kasusnya, masih ada selubung. Enggak ada kerendahan hati. Tapi kalau ada kerendahan hati, cek hati yang paling dalam. Suatu saat kita akan kembali lepas pribadi kepada Tuhan. Tuhan bilang, kau merayakan Natal enggak selama ini? Merayakan Tuhan. Artinya Natal, Yesus datang ke dunia. Untuk apa Yesus datang ke dunia? Untuk menyelamatkan umat manusia, supaya ada pendamai antara manusia dengan Tuhan. Dan sudahkah damai di hatimu? Tidak ada. Di tengah keluargamu? Tidak ada.
Tapi usahaku sukses Tuhan, gak peduli sama usahamu. Sekejap pun aku bisa hancurkan itu seperti Thanos mengedipkan jarinya. Puji Tuhan masih baik keadaanmu. Sama seperti saya, puji Tuhan masih baik keadaan kami. Puji Tuhan masih sehat kami. Puji Tuhan kami masih bertahan di pondok anugerah. Puji Tuhan, Tuhan masih kasih kepercayaan, orang masih kasih kepercayaan. Dan sekarang bagian kami adalah melihat suatu figur yang benar, itu Yesus. Dan saudara percaya, saat fokus mata ke Yesus, selaput itu satu persatu dilepaskan. Dilepaskan. Apakah sudah lepas semua? Belum. Tapi beranjak keluarga dulu. Saat selaput di keluarga itu sudah mulai dilepaskan, baru mulai dilepaskan lagi di saat kita mulai memandang kepada orang-orang seiman kita. Step by step. Ya. Udah gak zaman lah bangga dengan apa yang menjadi hal-hal duniawi, Bapak Ibu Saudara. Udah gak zaman lah bangga dengan pengetahuan firman. Halel tahu firman. Lucifer tahu firman. Ngelotok firman. Lebih daripada kita. Jangan bangga. Bahkan Alkitab katakan Tuhan menangkap seseorang dalam kecerdikannya sekalipun. Sudah banyak tokoh Alkitab yang Salomo dengan segala hikmahnya pun gagal, endingnya jadi selamatkan. Saul yang diurapi Tuhan yang luar biasa, seperti itu juga. Daud juga seperti itu. Walaupun akhirnya diselamatkan. Apalagi kita, ya, apalagi kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan garis miring keluarga. Tetap keluarga Tuhan. Tetap Tuhan nomor satu. Tapi yang hampir menyerupai itu adalah keluarga. Dari Adam ada Hawa, udah mulai ada keluarga. Maria dan Yusuf, Yesus dikirimkan ke dalam rahimnya. Keluarga. Ya. Keluarga paling penting, bos. Keluarga paling penting. Ya. Keluarga paling penting. Saya rindu Bapak Ibu Saudara saat nanti kembali ke rumah. Lihatlah pohon Natal masing-masing. Seberapa sering kalian meluangkan waktunya untuk duduk bersama-sama di situ bercengkrama. Seberapa sering sambil dengerin lagu-lagu Natal. Ngomong yang ringan-ringan saja. Sambil mengucapkan, sayang I love you. Wah saya udah tua Pak. Ya memang kenapa? Emang kenapa? Saya love you. Kita masih ada saat ini ngeliat anak kita ya. Seberapa sering? Kalau belum ada, ayo. Mungkin kalau sudah tidak ada salah satu anggota keluarganya, siapa saja. Video call kek. Selamatkan keluarga kita yuk. Selamatkan keluarga kita. Hai istri-istri, jadi penolong bagi suamimu. Masalahnya Pak, selama ini saya jadi penolong istri saya. Istrinya lebih galak mungkin. Ya bertobat juga. Bertobat juga dong. Gak boleh. Gak boleh. Bukan saya berarti orang yang mengutamakan gender, bukan. Urutannya saya ikutin. Gitu. Ya. Tapi kalau selama ini suamimu yang galak, jadilah penolong. Ada mujizat kok. Istri saya contohnya. Ada mujizat kok. Saya keras banget. Jahat banget. Ada penolong. Ada mujizat. Gak bohong itu. Doa dengan sungguh-sungguh. Gak bohong. Percaya. Apalagi kalau kita punya anak. Kalau sampai engkau pun para istri rontok juga, Tuhan tahu anakmu pasti hancur. Tuhan bela kok, tapi berdoa. Arahkan hatimu juga kepada Tuhan. Jangan juga engkau tidak mengarahkan hatimu.
Arahkan hatimu pada Tuhan, selamatkan keluarga. Gimana Pak? Bapak mamanya yang kayak gitu, anak-anak jadi penolong. Dan saya selalu berkata pada istri saya dan para istri-istri mentor saya, teman-teman di Pondok Anugerah, kita harus rela ya. Nanti para istri-istri kita harus mendapat yang lebih terhormat dan termulia daripada kita nanti di sorga. Kalau kita mencapai sorga. Karena mereka tuh luar biasa. Makan hati, nangis, mau protes gak enak bicara pelayanan, kurang lebih kayak diadu sama Tuhan. Padahal bukan Tuhan. Tuhan gak pengen begitu. Kesalahan penafsiran, kesalahan bersikap, kesalahan kesombongan diri sendiri. Pulang nanti, lihat pohon Natalnya masing-masing ya. Saya ingin mengajak seperti itu. Luangkan waktu aja. Nostalgia lagi lah. Masa-masa muda dulu bagaimana. Masa-masa masih hot-hotnya bagaimana. Saya gak percaya sekarang. Kalau orang bilang, kau nanti udah tua, kita jadi sahabat. Enggak. Sahabat tuh bagian dari kasih, bagian dari love, bagian dari cinta. Di dalam cinta tuh ada sebagai sahabat, sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai kakak, sebagai saudara. Itu bagiannya. Jangan cinta habis itu berubah jadi sahabat. No. Tidak akan pernah bisa jadi sahabat kalau seperti itu. Itu hanyalah fungsi kita. Ada saat yang menjadi sahabat saya bagi istri saya. Saya dengarkan dia. Tapi tetap saya mencintai dia seumur hidup saya. Kalau orang Medan mungkin sampai kulit kami kayak kerupuk jange. Tahu kerupuk jange? Gak apa-apa, tetap cinta. Kenapa? Kok bisa? Ada Yesus. Ada Yesus. Ada Yesus. Berarti kalau sampai udah lanjut usia masih berantem terus, bertobat. Saya mau katakan tidak ada Yesus. Bukan Yesus yang gak dilibatin. Gak dilibatin. Dan tanpa sadar kita mencetak kader. Benih-benih iblis itu masuk. Makanya kayak tadi saya katakan, saya gak diajarin untuk fokus kepada Tuhan, saya hanya diajarin kepada pekerjaannya Tuhan. Makanya saya kalau kami ada persekutuan kami, jangan heran atau menyangka bahwa kalau orang kena selubung gak bisa mengusir setan. Kata siapa? Bisa. Bahkan saya berani berkata, kalaupun memang punya karunia membangkitkan orang mati, bukan berarti dia gak ada selubungnya loh. Gampang cara ngukurnya. Kesombongan sama mamon. Dua itu aja. Selagi dia sombong, selagi dia mamon, adalah dia ada selubung. Saya tinggal waktunya berapa menit lagi? Bapak Ibu Saudara, saya hanya menyampaikan apa yang Tuhan mau. Ya. Mau ya? Pulang ke rumah pada punya pohon Natal kan? Atau pohon korma? Pohon Natal kan? Punya, kami ada. Pohonnya tetap sama, tapi nuansanya beda ya Moy? Ziko? Saya hanya menyarankan ya. Saat kita buka kostum Natal kita nanti, cobalah. Resapi lagi lah. Masing-masing tanya. Kalau memang ada kesalahan, minta maaf, saling mengampuni. Saya undang para pemusik untuk maju ke depan. Natalnya harus jadi berbeda bagi kita semua. Bukan berbeda perayaannya. Bukan berbeda firmannya. Bukan berbeda suasananya. Tapi keintiman kita bersama keluarga. Itu harus berbeda. Lebih baik dari tahun kemarin. Dan di hari ini lebih baik dari hari esok lebih baik daripada hari ini.